Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kretawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat, Dewan Juri Bidang Lomba Dharma Wacana Yowana Buksawa Dharma Gita Universitas Mataram dan kepanitiaan, serta umat sedharma yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa angayu bahagia kita ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawarna nugrahanya lah kita dapat diberikan kesempatan untuk menikmati keindahan semesta ini, dan tentu saja juga untuk mendengarkan sebuah pesan dharma dari saya pada kesempatan yang baik ini. Umat sedharma yang berbahagia, tak kenal maka tak sayang. Begitulah kata pepatah. Oleh karenanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nikade Arsi Widiari, perwakilan SMA Negeri 1 Tanjung. Umat sedharma yang berbahagia, sebagai manusia yang lahir di bumi dan mendiami bumi ini, pernahkah umat sedharma bertanya, apa tujuan hidup kita? Apa hanya sekedar mengejar kekayaan, kesuksesan, atau cita-cita? Umat sedharma yang berbahagia, di zaman Kali Yuga ini, manusia telah terlena oleh kenikmatan duniawi sehingga melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Konsep tujuan manusia dilahirkan sebenarnya bukan hanya untuk hal tersebut, melainkan ada tujuan lain yang lebih utama. Apa itu umat sedharma? Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simaklah Dharma Wacana saya bertemakan Catur Purusa Arta dengan mengangkat judul Pentingnya Peranan Catur Purusa Arta di Zaman Kali Yuga. Umat sedharma yang berbahagia, Catur Purusa Arta berasal dari kata catur, purusa, dan arta, di mana catur berarti 4, purusa berarti manusia, dan arta berarti tujuan. Sehingga catur purusa arta dapat diartikan sebagai 4 tujuan hidup manusia. Keempat bagian dari catur purusa arta ini telah dinyatakan dalam Brahma Purana 228.45 yang berbunyi Dharma Arta Kama Moksana Sarira Sadana, yang artinya badan yang disebut sarira ini hanya boleh digunakan untuk mencapai dharma, arta, kama, dan moksa. Nah, keempat hal inilah umat sedharma yang merupakan 4 bagian dari catur purusa arta. Lalu umat sedharma, bagaimana uraian terkait 4 bagian catur purusa arta ini? Oleh karenanya, marilah kita bersama mengulasnya satu persatu. Yang pertama ialah dharma. Dharma berarti kebenaran, di mana dalam ajaran agama Hindu, dharma sebagai landasan dasar seseorang dalam melakukan segala bentuk kegiatan. Dalam Sara Samusaya Sloka 14 yang berbunyi, Dharma ewa plawonanya, swargam sama biwan satam, sacana upwajinas satam, jala deparami satam. Yang artinya, yang disebut dengan dharma ialah jalan untuk pergi ke surga, sebagaimana halnya perahu yang digunakan oleh saudagar untuk mengarungi lautan. Umat sedharma, sloka ini menegaskan bahwa dharma memiliki posisi yang sangat penting dalam mengantarkan kita untuk mencapai kebebasan tertinggi atau moksa. Oleh karenanya umat sedharma, di zaman Kali Yuga ini di mana adharma telah merajalela, kita hendaknya tetap menjunjung dharma di atas segalanya dengan melalui Trikaya Parisuda sebagai dasar pengembangan dan pengamalan ajaran ini secara sederhana melalui ketiga bagiannya, yaitu Kayika, Wacika, dan Manacika, yang berarti berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik, agar terciptanya kesejahteraan jasmani dan kedamaian rohani. Umat sedharma yang berbahagia, yang kedua ialah arta. Arta berarti kekayaan atau harta benda yang digunakan untuk memuaskan kama.
Arta atau dana di zaman Kali Yuga ini adalah hal yang paling diutamakan oleh manusia, sehingga akan berdampak kepada arah perilaku manusia untuk mendapat kesenangan dan kepuasan. Memang benar umat sedharma apabila arta ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Namun apabila digunakan secara berlebih tanpa kontrol akan mengakibatkan kita menjadi serakah. Sehingga tidak heran di zaman Kali Yuga ini kita sering mendengar perbuatan yang melenceng dari dharma yang diperuntukkan untuk mendapatkan arta. Dalam Sarasa Musaya Sloka 265 dan 266 menyatakan terdapat 3 cara memperoleh arta yang dilarang. Yang pertama, anyaya arta, berarti arta diperoleh dengan cara kekerasan. 2. Apariklesa arta, berarti arta diperoleh dengan cara penggelapan. Ketiga, arta kasembahing satru, yang berarti arta diperoleh dengan cara menyogok. Umat sedharma, ketiga hal ini dapat terjadi karena ketidakbijaksanaan kita dalam menggunakan arta. Oleh karenanya, dalam perspektif agama Hindu, kita diharapkan menggunakan arta ini melalui 3 cara di zaman Kali Yuga ini. Yang pertama, arta digunakan untuk kepentingan dharma. 2. Arta digunakan untuk memenuhi kebutuhan kama. Dan yang ketiga, arta digunakan untuk mendapatkan harta kembali dengan cara berwirausaha, di mana dalam melaksanakan ketiga hal ini harus tetap mengedepankan dharma. Umat sedharma yang berbahagia, selanjutnya yang ketiga ialah kama. Kama berarti keinginan atau hawa nafsu yang digunakan untuk memperoleh kenikmatan atau wisaya. Kama berfungsi sebagai penunjang hidup yang tidak kekal, di mana sebagai salah satu tujuan umat manusia ialah untuk mengubah wisaya kama menuju sriya kama, yang artinya dari keinginan hanya untuk mengumbar hawa nafsu menjadi keinginan untuk mencapai kebebasan duniawi, yaitu moksa. Umat sedharma yang berbahagia, kama yang bersumber dari pikiran sebagai raja indria hendaknya dipilah dan dipilih agar kehidupan dapat tertata dan sesuai dengan prinsip etika. Dalam filsafat yoga mengatakan bahwa arta yang cenderung melihat keluar akan menjadi sumber kesengsaraan karena terikat oleh unsur duniawi. Oleh karenanya umat sedharma, di zaman Kali Yuga sekarang ini hendaknya kita memiliki pengetahuan yang lebih untuk menyadarkan diri kita agar terbebas dari kama yang bersifat negatif. Umat sedharma yang berbahagia, selanjutnya yang terakhir atau yang keempat ialah moksa. Moksa berarti bersatunya Atman dengan Brahman, di mana jiwa Atman telah tidak lagi terikat oleh unsur duniawi. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa moksa merupakan tujuan tertinggi umat Hindu, sebagaimana disebutkan dalam sloka yang berbunyi Moksartam jagat hita yaca iti dharma, yang berarti tujuan beragama ialah untuk mencapai kebebasan jasmani dan kedamaian abadi. Nah, kedamaian abadi inilah umat sedharma yang disebut dengan moksa. Lalu umat sedharma, bagaimana cara mencapai moksa ini? Dalam ajaran agama Hindu terdapat 4 jalan untuk mencapai moksa yang disebut dengan catur marga, di mana keempat bagian catur marga ini terdiri dari Bhakti marga, yang berarti jalan untuk mencapai moksa dengan cara melakukan sembah sujud bakti ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa. Kedua, Karma marga, yaitu jalan untuk mencapai moksa dengan melalui pekerjaan atau perbuatan. Ketiga, yaitu Jnana marga, yaitu jalan untuk mencapai moksa dengan melalui mempelajari ilmu pengetahuan suci. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat ialah Raja marga, yang berarti jalan untuk mencapai moksa dengan cara melakukan tapa, yoga, atau semedi. Umat sedharma, melalui keempat jalan ini umat sedharma dapat memilih salah satunya untuk umat sedharma terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan
tercapainya tujuan tertinggi umat Hindu, yaitu moksa di zaman Kali Yuga ini. Umat sedharma yang berbahagia, itulah ulasan terkait 4 bagian catur purusa arta ini. Oleh karenanya, melalui ulasan tadi dapat kita simpulkan bahwa catur purusa arta berarti 4 tujuan hidup manusia yang terdiri dari dharma, arta, kama, dan moksa, di mana keempat hal ini tidak dapat boleh dipisahkan satu sama lain karena mengandung arti bahwa tiada arta yang diperoleh tanpa melalui dharma, tiada kama yang dapat diperoleh tanpa melalui arta, serta tiada moksa yang dapat diperoleh tanpa melalui dharma, arta, dan kama. Oleh karenanya, keempat hal ini saling berkaitan dan urutannya tidak dapat ditukar balikan. Umat sedharma yang berbahagia, hendaknya di zaman Kali Yuga sekarang ini kita tidak melulu terlena oleh keinginan duniawi sehingga melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Serta kita juga harus menyadari di zaman Kali Yuga ini terdapat banyak sekali ancaman dan gangguan yang datang dari luar, sehingga kita diharapkan untuk tetap selalu mengedepankan dharma di atas segalanya agar peranan dari catur purusa arta ini dapat berperan sempurna di zaman Kali Yuga ini. Umat sedharma, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan pada dharma wacana saya di kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan bagi umat sedharma, serta poin-poin penting dari pembahasan tadi dapat umat sedharma terapkan di kehidupan sehari-hari. Umat sedharma yang berbahagia, tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang dilahirkan sempurna. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan Om Dewa Suksema Paramasitya Nama Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om.